Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, min lutfillahi bi'ibadihi irsalur rusuli alaihimus salatu wassalam li irsyadil khalqi wa hidayatihim ila ma yasluhu sya'nuhum fi dinihim wa dunyahum. Kita lanjutkan ngaji kita wasoya, setengah daripada kasih sayang Allah kepada makhluknya. Sebagian daripada rasa cintanya Allah kepada makhluknya adalah Allah mengutus utusan, mengutus Rasul alaihissalam yang tujuannya li irsyadil khalqi, untuk memberi petunjuk kepada makhluk, wa hidayatihim, dan memberi hidayah kepada mereka kepada perkara yang memberi kebaikan terhadap akhlak-akhlaknya, baik akhlak tingkah fi dinihim wa dunyahum, ketika interaksi sosialnya di dunia, juga masalah ibadahnya, masalah akhiratnya. Itu salah satu kasih sayang Allah kepada makhluknya, sehingga makhluk-makhluk itu dijamin dengan adanya utusan ini mereka akan selamat, mereka akan tidak tergelincir di dunia ini, sehingga selamat dunia dan akhirat kalau mereka mengikuti daripada utusan Allah ini. Wa akhirur rusuli wa sayyiduna wa rusuli, utawi akhire utusan, wa ya akhiru rusul iku sayyiduna Gusti kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi kita adalah Nabi akhir zaman, Al-Arabiyyu Al-Hashimiyyu, bangsa Arab Hashimi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi terakhir yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir, tetapi beliau sebenarnya hakikatnya adalah Nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Karena apa? Pertama kali Allah menciptakan adalah nur Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad. Tetapi walaupun pertama kali diciptakan, tapi diutus yang terakhir kali, yaitu sebagai Nabi penutup dari sekalian para Nabi. Itu kita gelarnya Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya Nabi dan rajanya utusan. Itu Nabi kita, luar biasa. Sehingga setiap para nabi-nabi itu diutus, baik mulai Nabi Adam, Nabi Nuh sampai seterusnya, itu mereka memberi kabar gembira kepada umatnya tentang akan datangnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu nyeritani atau memberi pengarahan atau memberi petunjuk kepada umatnya bahwa nanti di akhir zaman akan turun Nabi akhir zaman, Nabi yang akan bisa memberi syafaatul uzma di akhirat nanti. Mereka selalu mengajarkan kepada umatnya nanti akan turun Nabi akhir zaman. Setiap Nabi, bahkan dikatakan sehingga seringnya para Nabi itu
mengulas atau menceritakan Nabi akhir zaman, mereka itu, para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu lebih kenal dengan Nabi Muhammad, melebihi kenalnya mereka dengan anak-anaknya sendiri. Itu Nabi Muhammad. Jadi para nabi-nabi menceritakannya. Dikisahkan pula Nabi Musa alaihissalam juga begitu. Bahkan pernah berdoa ingin dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi Muhammad akan diutus, itu para pendeta-pendeta, para rohib-rohib, para ahlu kitab, itu mereka sudah merasakan bahwa saat-saat ini akan muncullah Nabi akhir zaman. Sehingga ada kisah yang luar biasa tentang masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah seorang saudagar, seorang seorang jual beli, seorang penjual, tapi jualannya itu antar negara, ekspor impor, bukan hanya lokal di Mekah tapi sampai di luar Mekah, sampai negeri Syam. Ketika sebelum Islam, Abu Bakar itu yaitu sudah kenal Nabi Muhammad tapi ya belum beriman, karena hanya sebagai teman dan sebagai relasi dagang. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar yang nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah ini, beliau pergi dagang ke negeri Syam. Dan di sana beliau bermimpi, dan ini kisah ini terangkan di kitab Usfuriyah. Beliau bermimpi di hotelnya, dia di Syam menginap di salah satu hotel. Di kamarnya dia bermimpi bahwa di kamar itu di dalam kamarnya itu didatangi matahari, sengenge, bulan yang mendekat kepadanya. Dan sengenge dan bulan itu dalam mimpinya dia rangkul dengan selendangnya. Jadi beliau Abu Bakar merangkul sengenge, matahari dan rembulan di dalam mimpinya. Kemudian dia bangun, ini mimpi luar biasa, mimpi yang hebat, mimpi kok didatangi sengenge dan matahari dan bulan. Maka besok harinya Abu Bakar ini bertanya-tanya, ini mimpi saya ini pasti ada maksud yang luar biasa, dan ini akan saya tanyakan kepada ahlu kitab, pada orang yang alim, pada orang yang mengerti. Maka dicarilah seorang rohib, seorang ahlu kitab, seorang yang alim mengetahui kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad, ya, tentunya kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Maka bertanyalah Abu Bakar, wahai rahib, saya bermimpi malam tadi di kamar saya datang matahari dan rembulan ke dalam kamar saya, dan matahari rembulan itu saya peluk dengan selendang saya, serban saya. Apa maksud mimpi saya itu? Kemudian dengan sedikit terperangah, rahib itu bertanya, wahai, siapa namamu? Abu Bakar menjawab, Abdullah bin Abi Quhafah. Rumahmu mana? Mekah. Urusanmu apa kesini? Berdagang. Akhirnya rahib tadi langsung mengetahui, langsung paham, ini. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang-orang dulu itu, para ulama dulu itu, para ahlu kitab dulu itu, mereka lebih mengenal, dikatakan mereka lebih mengenal dengan Nabi Muhammad, ciri-cirinya, suasana alamnya, lebih mengenal, melebihi kenal mereka dengan anak-anaknya. Bahkan mereka paham bila Nabi itu akhir zaman ini punya sifat-sifat, bila beliau berjalan selalu dinaungi mendung. Bila beliau ini Nabi Muhammad berteduh di bawah pohon, pohon itu melindunginya daripada sengatan matahari. Itu mereka paham sekali. Maka ditanya, kamu Mekah, ini Mekah asalnya, paham, nanti di negaramu, di tempatmu, atau bahkan sekarang ini sudah muncul Nabi akhir zaman, kata rahib itu, dan kamu nanti akan menjadi patihnya, akan menjadi
tangan kanannya, namanya Muhammad bin Abdullah, sudah paham sekali diterangkan. Bahkan kata rahib tadi, sebenarnya saya sudah beriman kepadanya. Saya sudah beriman kepadanya, tetapi saya menyembunyikan keimanan saya. Saya delik ini imanku, karena saya takut kepada kaum-kaum yang tidak suka dengan Nabi selain dari Bani Israel. Itu kata rahib tadi. Maka Abu Bakar pun sangat gembira. Itu kan Muhammad teman saya dagang. Itu Muhammad yang bergelar Al-Amin, orang paling dipercaya di tanah Mekah. Maka Abu Bakar pun segera pulang dari dagangnya dengan bersemangat, dengan bersegera, dan ingin bertemu Nabi Muhammad. Beliau bertemu, bersanding dengannya, ya biasa, berkomunikasi biasa, tapi belum menyampaikan keimanannya. Karena apa? Abu Bakar punya prinsip, Nabi itu pasti punya mukjizat. Ini saya nanti kan saya amati, kalau dia mukjizatnya ketok, mukjizatnya ketara, mukjizatnya menurut saya bau beriman. Itu kata dalam batin Abu Bakar. Maka Abu Bakar sehari dua hari sering bertemu Nabi Muhammad, tapi belum menyatakan keimanannya. Di suatu saat Nabi Muhammad pun berkata, Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mengapa engkau tidak segera beriman kepadaku? Itu kata Nabi Muhammad. Perlu diketahui, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki. Tapi yang pertama kali dari keluarga dulu Nabi Muhammad, keluarga dalamnya Nabi Muhammad dulu. Dari Khadijah, kemudian Zaid bin Harithah, kemudian Ali bin Abi Thalib, dari keluarga dalam. Jadi dari luar dalamnya Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar lah orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian Abu Bakar pun terajut, wahai Muhammad, saya ini mau beriman kalau sudah melihat mukjizatmu. Karena yang saya dengar itu setiap nabi itu punya mukjizat. Lantas mukjizatmu apa? Kemudian Rasulullah pun berkata, apakah tidak cukup engkau bertemu dengan seorang ahlul kitab, rohib di negeri Sam, yang dia menyatakan Islam, yang dia menyatakan keimanannya kepadaku, tapi masih menyembunyikan keimanannya? Apakah belum cukup itu mimpimu di negeri Sam itu? Padahal Sayyidina Abu Bakar belum pernah bercerita tentang itu kepada Muhammad, tapi Muhammad sudah tahu. Lantas Abu Bakar pun langsung masuk Islam. Inilah mukjizat Rasulullah. Dia tahu apa-apa dengan keadaannya Allah. Subhanallah. Artinya apa? Nabi Muhammad akhir zaman itu memang sebelum Nabi Muhammad itu sudah tahu, sudah mengerti, sudah paham bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman. Sehingga mereka lebih mengenal, dikatakan lebih mengenal Nabi Muhammad daripada anak-anaknya sendiri. Masya Allah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fakama tajibu alika tu'atu maulaka alladzi khalaqaka tajibu alika tu'atu rasulillah tu'atu rasulihi al-akram sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita wajib taat kepada Tuhan kita yang menciptakan kita, maka kita juga wajib kepada Rasulullah yang mulia. Seperti dawuhnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri minkum, pemimpin di antara kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke surga, yang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa may yatawalla, dan barang siapa berpaling atau enggak percaya, enggak mengikuti, yu'adzibuhu, akan disiksa azaban alima, dan azab yang menyakitkan. Semoga dengan uraian ini kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad, semakin yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman,
tidak ada nabi rasul setelah Nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.